sini tidak jelas apa yang terjadi pada plat gear ini. Yang terlihat di sini dia mengalami oglak. Sebelum kita mulai, saya akan menceritakan dulu duduk perkara motor ini. Motor ini datang dalam kondisi hidup, namun dengan suara yang sangat berisik pada bagian bak CVT atau rongga panbelnya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan ini sebuah konten edukasi buat kita semua. Saya tidak berani untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana bunyinya, karena suaranya itu terlalu berisik untuk saya perlihatkan kepada kalian, dan akhirnya saya memutuskan untuk langsung membongkarnya saja. Di sini bisa kalian lihat atau goyang, dan kita melihat banyak sekali serpihan pada dinding rongga panbel ini, dan kita juga belum tahu itu serpihan berasal dari mana. Yang jelas ada hubungannya dengan plat gear puli ini yang goyang ini tadi. Pasti ada sesuatu yang tergesek oleh gerakan dia yang tidak statis dikarenakan goyang. Di sini kita akan membongkar plat gear puli ini dulu untuk melihat apa yang terjadi atau penyebab sebenarnya. Kita akan melepas dulu pinion starternya. Di sini terlihat baut crankshaftnya sangat kencang ya. Soalnya penyebab terbesar dari rusaknya plat puli panbel ini atau plat gear ini itu dikarenakan oleh penguncian nut dari crankshaft ini yang tidak cukup kencang atau kurang terik, sehingga dia kendor dan mengakibatkan plat dari puli ini bergeser. Namun di sini yang kita dapati adalah nutnya terkunci dengan baik, dan penyebab dari rusaknya puli ini jelas bukan dari nut crankshaft ini. Dan di sini juga dapat kita perhatikan kipas yang berada di depan plat puli ini juga mengalami dol. Gripnya itu gundul, putarannya itu sangat bebas, dalam arti tidak mencengkram pada bagian crankshaft. Dan tentu saja itu artinya part ini sudah tidak layak dipakai. Dan ini adalah cincin grip lawan dari manual starter atau ankle starter dengan cakar yang masih cukup layak buat dipakai dan grip yang masih sangat sehat, dan itu akan masih kita pergunakan. Dan ini adalah kipas pendingin dari dalam bak puli. Terlihat gripnya telah gundul dan lubangnya pun telah menjadi lonjong ya, dan itu tidak akan kita pakai lagi. Ini adalah plat gear puli yang terhubung langsung dengan pinion starternya atau granatnya, dan lubangnya juga mengalami dol, dalam arti di sini gripnya juga ikut gundul. Jadi dua part ini itu tidak akan kita pakai lagi, dan akan kita lakukan penggantian terhadap dua part ini karena memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Lanjut kita cek rumah dari rollnya apakah masih bagus. Dan beruntungnya motor ini roll dan rumah rollnya masih dalam kondisi layak pakai. Dan tentu saja tidak akan kita lakukan penggantian, karena jika kita ngotot buat ganti itu hanya nambah beban dari si pemilik motor. Kasihan yang punya motor harus mengganti spare part yang masih layak pakai, dan akhirnya menambah biaya perbaikan dari kendaraan ini. Yang akan kita ganti adalah plat gear puli dan juga kipasnya, dan di sini kita sudah memiliki part penggantinya yang akan kita pasang. Dan seperti inilah penampakan grip yang seharusnya tidak dol tadi ya, yang harusnya masih utuh. Tidak seperti dua part lamanya yang telah mengalami aus atau gundul pada bagian grip.
Dan setelah kita cek lebih lanjut, ternyata ada satu kerusakan tambahan yang menurut saya cukup fatal. Ini adalah kerusakan pada bagian grip as crankshaftnya. Di sini terlihat bahwa bekas dari plat gear pulinya itu telah mengikis grip bagian as dari crankshaftnya. Dan jika ini diganti, tentu saja akan memakan biaya yang cukup besar, karena kita juga harus membongkar mesinnya sampai habis untuk mengeluarkan crankshaftnya. Karena pada dasarnya ini adalah kerusakan dari crankshaftnya atau bandol crankshaft, dan ini tidak bisa diperbaiki, dan kita harus melakukan penggantian terhadap as crankshaftnya atau crankshaft itu sendiri, dan itu sangat mahal. Namun kita juga serba salah di sini. Jika kita pasang, saya rasa juga plat gear puli itu tidak akan bekerja secara maksimal, dalam arti akan gampang rusak dalam waktu dekat. Maka dari itu, hal seperti ini harus kita sampaikan kepada si pemilik motor supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari dikarenakan kerusakan yang sudah pasti akan terjadi dan hanya tinggal menunggu waktu, dikarenakan kondisi as daripada crankshaft ini memang sudah tidak proporsional untuk dipakai untuk keperluan harian. Namun dikarenakan oleh keterbatasan budget, seringkali para pengguna kendaraan akhirnya merelakan motornya untuk sekedar diservis atau diganti apa yang telah rusak, walaupun pada akhirnya akan merujuk pada kerusakan yang skalanya lebih besar dan lebih mahal. Namun yang dipermasalahkan adalah ketika waktu kejadian dalam kondisi yang tidak cocok, atau mungkin kondisi keuangan yang belum mampu atau belum cukup untuk memperbaikinya. Makanya jalan-jalan penggantian unit yang rusak saja itu menjadi opsi, dan kita sebagai pihak bengkel hanya bisa pasrah sebenarnya. Walaupun kita tahu itu punya dampak buruk bagi pengguna kendaraan, kita juga nggak bisa memberi keputusan, karena di mana-mana materilah yang berkuasa, dan kita tidak punya kekuatan untuk mengatur orang atau memaksa orang untuk mengganti sebuah spare part. Walaupun pada dasarnya itu sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar di kemudian hari. Ya, ini adalah dilema yang harus kita terima, bahwasanya kenyataannya memang seperti itu. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, bahwa as ini memang sudah kemakan gripnya. Tapi pada saat penguncian nut dan setelah kita kencangkan bautnya, ternyata kondisi piringan atau plat gear pulinya tidak bergerak atau tidak bergeser. Saya rasa cukup aman, namun dengan kondisi as crankshaft seperti ini, saya yakin motor ini tidak akan bertahan lama. Apalagi motor ini setiap hari dipakai buat pergi ke sekolah, otomatis ini adalah motor harian yang setiap hari bergerak. Cuman kapan atau berapa lama pemakaiannya saya tidak tahu pasti. Yang jelas ini sudah pasti akan rusak, karena memang asnya sudah tidak proporsional untuk dipakai lagi. Hanya karena penguncian kita dan akhirnya plat dari gear puli ini ternyata tidak bergerak, itu bukan sebuah jaminan kalau ini tidak akan rusak, karena kita tahu sendiri asnya telah rusak. Dan bagi kalian yang tertarik dengan
konten-konten video seperti ini, silakan kalian dukung channel ini. Di sini saya juga akan sharing dan bertukar pendapat dengan kalian. Kalian bisa menulisnya di kolom komentar apa yang ingin kalian ketahui tentang dunia mekanik atau bengkel motor. Saya akan mencoba untuk memberikan atau membuatkan video yang seperti yang kalian inginkan. Sini kita akan terbuka dalam segala hal, karena berbagi ilmu itu lebih baik. Betul kan, kemarin itu motor king itu tak pakai lagi.